Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini setelah pertemuan UTS saya ingin menjelaskan jadi materi yang akan dibahas mengenai mata kuliah komputer aplikasi akuntansi 5 ini yaitu pembuatan sistem informasi penjualan. Ya, jadi selama satu setengah semester ke depan kita akan coba merancang satu buah sistem informasi penjualan. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat yang namanya menu strip ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita buat dulu nanti menu utama. Dari menu utama ini nanti akan melingkan ke form-form ataupun ke report yang akan kita buat ya. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu konsep dari sistem informasi. Jadi nanti untuk perancangan antar mukanya kita akan membuat menggunakan Visual Studio. Sedangkan nanti database-nya kita akan menggunakan Access ya. Jadi seperti yang sudah saya pernah jelaskan, jadi konsep dari sistem informasi setidaknya ada dua program ya. Ini adalah front end-nya, jadi front end tampilan programnya atau user untuk mengaksesnya itu menggunakan form, menggunakan Visual Studio. Sedangkan nanti ketika menginputkan data, mengakses data, itu nanti datanya disimpan di dalam database. Gitu ya. Jadi ada dua program yang nanti kita akan konfigurasikan sehingga nanti bisa terkoneksi. Seperti itu konsepnya ya. Baik, jadi silakan kalian buat satu buah project baru. Kemudian kasih nama projectnya adalah SI underscore penjualan. SI itu sistem informasi ya. SI underscore penjualan. Nah, kalau sudah, nanti di form yang pertama, contohnya ini, form pertama kalian ganti pertama namanya ya di sini, name-nya seperti yang ditugas itu adalah menu utama underscore name boleh ya. Jadi nanti di name-nya kalian rubah menjadi menu utama tanpa spasi tentunya underscore name, dan di bagian text box di teksnya pun sama, yaitu menu utama underscore name ya, sehingga nanti munculnya kurang lebih seperti ini kalau sudah muncul menu utama. Kalau ingin lebih meyakinkan nama formnya ingin dirubah bisa saja. Jadi misalkan form 1 ingin dirubah jadi menu utama, tinggal klik kanan kemudian di rename. Nah, ini ya. Form satunya kalian ganti menjadi menu utama, enter aja atau pakai underscore name boleh. Ya, jadi itu untuk merubah nama dari formnya dan tampilan keterangannya ya. Jadi yang akan saya jelaskan untuk membuat seperti ini yang disebut dengan namanya menu strip ya, menu strip di dalam Visual Studio. Jadi caranya, ini saya buat dulu yang kosong. Jadi kalian cari di bagian toolbox, nama objeknya adalah menu strip ya, ini dari huruf M ini ya. Tinggal kalian klik menu stripnya, kemudian di sana. Jadi nanti akan muncul satu buah menu strip. Nah, tinggal kalian nanti didesain ya, atau direncanakan mau seperti apa tampilan. Tentu saja ini nanti sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena kita akan membuat penjualan saja, misalkan nanti di sini setidaknya nanti ada 4, ada file, ada transaksi, ada laporan sama bantuan. Nah, di menu file apa saja? Misalkan contoh saja nanti ada data barang, data pelanggan, data pemasok sama keluar. Transaksi misalkan ada penjualan pembelian, laporan apa saja, sama ada bantuan misalkan ya. Jadi kalian buat dulu struktur menunya seperti apa. Ini contoh saja yang akan saya buat. Ya, ada 4 menu utama, ada file, transaksi, laporan sama bantuan. Jadi cara buatnya tinggal saya klik di sini. Nah, nanti akan muncul ya tanda pointernya. Tinggal kita ketikkan file misalkan yang pertama. Nah, supaya nanti bisa menggunakan shortcut ya. Jadi selain diklik, misalkan saya ingin, nah seperti ini kalau kalian lihat, oh ini enggak ada ya. Shortcut-nya ini ya. Jadi kalau kalian lihat contoh di sini ada Ctrl ALTP ya. Kita pun bisa membuat seperti itu. Nah, tinggal di depan misalkan ingin shortcut-nya tekan ALTF. Jadi maka kalian di sebelum huruf F-nya menggunakan simbol dan gitu ya. Nah, jadi lihat di huruf F-nya ada tanda garis bawah ya. Jadi nanti selain diklik untuk mengakses menu file pun bisa kalian dipakai shortcutnya ALTF seperti itu ya. Kemudian misalkan di bawahnya menu file itu ada 3, data barang,
data pelanggan, pemasok sama keluar. Saya contohkan, diklik lagi, nah di sini diklik kemudian ditipe. Ya, kalian ketikkan pertama data barang misalkan ya. Nah, misalkan di huruf B-nya kita ingin ada shortcut-nya, tinggal kasih simbol dan. Ya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, jadi itu untuk pembuatan menu strip ya. Jadi nanti kalian tinggal tambahkan, misalkan di sebelahnya ada transaksi, tinggal diklik di sini, di sebelahnya kemudian transaksi. Ya, jadi untuk mengakses nanti menu transaksi tinggal ditekan T saja, ALTT. Nanti di sebelah selanjutnya sama, coba dibuat strukturnya kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian supaya lebih menarik, misalkan kita bisa menambahkan icon-icon, ya, icon-icon di sebelah kirinya. Tapi ini tentu saja kalian harus cari dulu gambar-gambar kecil ya, yang tipenya biasanya icon ico, titik ico bisa, atau JPEG pun bisa, tapi yang ukurannya yang kecil. Nanti itu kita bisa masukkan untuk lebih memperbagus ya tampilan dari menu stripnya. Caranya seperti apa? Jadi kalian tinggal klik di sini. Nah, di data barang contohnya ya. Tapi kalian harus siapkan dulu, tadi saya ulangi lagi, siapkan dulu data barang gambarnya. Kemudian pilih salah satu menu yang akan kita tambahkan gambar. Kemudian di bagian properties kalian cari yang namanya image. Image, kemudian di pojok sebelah kanan klik tombol titik-titiknya. Ada dua pilihan, ada local resource sama project resource. Supaya lebih aman, jadi nanti kalau kalian pilih local resource itu si file gambarnya tidak akan tersimpan di project kalian, ya. Kalau kalian ingin menyimpan gambar yang kalian pilih yang bisa digunakan lagi di form yang lain, itu bisa kalian pilih di project resource file. Tapi tentu saja ada kekurangan, kelebihan ya. Kalau disimpan di project resource file, tentu saja nanti bisa saja projectnya bisa berat, ya, karena gambarnya tersimpan semua di project yang folder project yang sama. Tapi kalau kalian sudah pastikan gambarnya ukuran kecil seperti ini, tidak masalah, ya. Jadi misalkan contoh, saya akan simpan saja gambarnya di project source filenya, tinggal dipilih kemudian diimport. Ya, diimport, nah tinggal kalian cari di file di mana simpennya, ya. Misalkan saya contoh saja ya, misalkan yang rumah dulu ya, gambar rumah. Nah ini ya. Jadi saya pilih gambarnya yang sudah saya siapkan sebelumnya, kemudian klik tombol open. Ya. Maka dia akan masuk ke dalam folder nanti namanya resource, ya. Kemudian klik tombol OK. Ya. Nah, nanti akan muncul di sebelah kiri menu stripnya. Ya. Jadi gambar tadi itu nanti akan masuk kalau kalian buka lagi di project punya kalian yang SI penjualan yang tadi sudah dibuat, itu akan masuk ke folder namanya resource, ya. Nanti masuk sini semua gambar-gambarnya. Dan kalau sudah masuk sini tentunya misalkan kalian akan menggunakan form yang lain bisa digunakan kembali. Ini bisa kelihatan ini saya sudah memasukkan banyak gambar, ya. Oke. Jadi silakan ditambahkan semuanya, ya, dilengkapi. Jadi hasil jadinya seperti ini. Ya, ada menu file, transaksi, laporan sampai ke bantuan. Nah, jadi contoh ketika nanti di running programnya kita running. Nah, itu seperti ini hasilnya. Ini ya. Jadi ketika nanti saya ingin membuka form barang, diklik data barang, nanti langsung muncul form barangnya yang sudah kita buat, tentunya nanti ya akan muncul. Transaksi penjualan pembelian, ingin mengakses penjualan tinggal diklik penjualan muncul. Ya, jadi seperti itu. Oh iya, tadi tambahan ada yang tadi lupa. Jadi supaya munculnya langsung dalam keadaan maximize, ini kan sebenarnya formnya kecil ya yang ini, tapi ketika ditampilkan dalam keadaan running langsung maximize. Caranya diklik di form yang kosong, kemudian di bagian paling bawah ada Windows State, ya. Kalian atur pengaturan Windows State-nya adalah maximize, gitu, ya. Jadi ketika di running, walaupun di desainnya ukurannya kecil seperti ini, tapi ketika di running dia akan maksimal, gitu. Jadi nanti tinggal kalian tambahkan gambar di sini ada tulisan ya di desain, misalkan sistem informasi penjualan atau apapun lah, masukkan gambar ke dalam form tersebut, ya, supaya tampilannya lebih menarik seperti nantinya, ya. Itu untuk
form pertama ya. Jadi ada yang namanya menu utama. Jadi menu utama ini diibaratkan seperti jendela masuk untuk ke form-form yang lain nantinya. Ya, jadi kalau membuat sistem informasi, kita akan buat dulu seperti ini. Jadi kita analisa dulu kira-kira apa saja kebutuhan form, kebutuhan transaksi, dan kebutuhan laporan-laporan yang harus kita buat. Ya, dan itu nanti bisa dimunculkan semuanya di form menu utama namanya. Kemudian kalau sudah buat ini, form menu utama, kalian buat dulu juga adanya namanya database ya. Nama database-nya DB penjualan. Nanti masukkan disimpannya ke dalam folder yang sama, yang SI penjualan tadi ya, sistem promosi penjualan. Nanti ada 2 buah tabel yang harus kalian buat, ada TBL barang sama TBL penjualan ya. Jadi silakan dibuat dulu. Sudah saya lengkapi di materi di slide ya. Sesuaikan field size-nya, kemudian tipe datanya, kemudian tolong diinput seperti yang ada di contoh. Begitu juga tabel barang, tolong buat tabel barang sesuai dengan ada contoh di sini, field size-nya, data tipenya sama deskripsinya. Field size-nya ini sudah saya tulis keterangan. Sama tolong inputkan dulu data barangnya. Ya, jadi untuk materi hari ini ada 2 yang harus kalian kerjakan. Pertama adalah membuat proyek baru, kemudian membuat namanya form menu utama ya. Dan kalian masukkan namanya adalah menu strip ya, didesain dulu seperti ini. Sama yang kedua, kalian membuat database penjualan. Disimpannya harus pastikan sesuai dengan folder SI penjualan. Ya, jadi dimasukkan di file yang sama. Contohnya seperti ini. Ini jadi nanti dimasukkan di SI penjualan, dimasukkan di folder yang sama di sini. Ya, di SI penjualan. Kemudian tadi database dan 2 buah tabel barang sama tabel penjualan. Baik, demikian pertemuan ke-9 hari ini. Tolong dikerjakan tugasnya dan saya lengkapi dengan materi di LMS ya. Silakan dikerjakan dan jaga terus kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.